Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan memasuki ibadah Jumat Agung. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, nanti di dalam ibadah ini juga akan dilayankan perjamuan kudus. Secara teknis, Bapak Ibu nanti akan menerima anggur dan roti secara bersamaan. Jadi nanti anggur dan roti dibawa bersamaan dan nanti akan kita makan dan kita minum secara bersama-sama juga. Kemudian yang kedua, pengumuman untuk jadwal ibadah di hari Sabtu. Besok akan ada ibadah Sabtu Sunyi yang akan dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Nanti kita akan duduk di bawah lesehan di depan ini. Jadi nanti diharapkan berpakaian menyesuaikan di bawah. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah untuk Paskah. Nanti kita akan mulai jam 5 pagi untuk tanggal 9 pada Paskah, dimulai jam 5 pagi dan akan dilayankan oleh pendeta Octavianus sendiri. Kemudian jam 16.30 ibadah yang kedua di hari Paskah akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Ambar Sulistiono. Demikian. Kemudian untuk pengumuman yang berikutnya, persembahan hari ini. Persembahan dilakukan di awal ketika Bapak Ibu rawuh, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum persembahan, kami persilakan untuk memasukkan persembahan. Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa pembukaan dan nanti akan berdoa persembahan. Sebelumnya waktu hening bagi kita sekalian dan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, maka Engkau mengizinkan kami pada sore hari ini bersama-sama umat kepunyaan Tuhan di gereja induk maupun di pepanan-pepanan untuk kami berkumpul bersatu di dalam kami memperingati, menghayati Jumat Agung, pengorbanan Tuhan dan kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih karena kami Tuhan izinkan untuk bersama-sama beribadah tanpa batasan-batasan. Terima kasih karena kebaikan Tuhan, Tuhan beri kesempatan juga untuk memberi waktu dan ruang dalam kehidupan kami untuk kami bisa menghayati dengan baik peringatan Jumat Agung hari ini. Mari kami mengundang Tuhan Yesus secara khusus Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya kami bisa memahami, menghayati dan mengerti makna merefleksikan Jumat Agung di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah sore hari ini dari awal hingga akhirnya nanti di dalam berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas hidup kami. Terima kasih, kami mau serahkan ibadah kami pada sore hari ini di dalam tangan Tuhan. Bagi semua para peraga yang ambil bagian di dalam ibadah sore hari ini, Tuhan berkati kami secara khusus. Kami juga menyerahkan persembahan yang kami bawa dari rumah untuk kami beri kepada Tuhan. Engkau sucikan, Kau terima Tuhan, supaya persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mau mulai dan Tuhan menolong kami untuk kami bisa ambil bagian di dalam ibadah sore hari ini. Jika ada hal yang kurang berkenan bagi Tuhan di dalam kami mempersiapkan diri sore hari ini, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan segera mulai ibadah kita. Tuhan memberkati.
Jumat ini dalam cemoohan cibiran dan olokan orang
Bukit-bukitan Golgota, terbayang dalam angan Tuhan Yesus dan pengkhianatan dan tarian sukacita dari orang-orang yang haus akan kekuasaan dunia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jumat ini ya Tuhan, aku merindukan sabda-Mu untuk memberi pengampunan bagi kami. Bukan karena kami tidak tahu apa yang kami perbuat dan apa yang kami lakukan, tapi justru karena sudah tahu dan tetap kami lakukan. Jumat itu, seorang penjahat mengolok-olok Yesus. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami semua. Namun penjahat yang satunya justru menyadari akan kesalahan dan kelemahannya. Ia berkata dengan tulus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jumat ini ya Tuhan, kami mengakui akan keberadaan kami. Kami adalah penjahat. Kami telah melakukan berbagai tindakan kejahatan di mata Tuhan. Tuhan, mampukan kami menjadi penjahat yang sadar akan dosa dan kelemahan kami. Jumat itu, kalau nyawa di ujung nafas, kalau gelap menutupi siang, Sang Bapa seakan-akan meninggalkan Yesus. Sepenggal kengerian menciptakan ketakutan. Ia harus berjalan tanpa Bapa, masuk ke dalam kerajaan maut. Dengan gemetar dia berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Jumat ini ya Tuhan, kami mengakui kami memiliki
Tuhan yang tidak lagi melihat kami sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. Dalam keyakinan yang tiada tara akan rencana agung Sang Bapa, ia pun berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Jumat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau begitu baik pada kami. Kami ingin melanjutkan karya kami dengan menyerahkan hidup mati kami kepada-Mu. Hari ini, salib menjadi kesaksian dan kesetiaan seorang hamba Tuhan. Dengan senyum kemenangan ia mengakhiri semuanya untuk kembali pada tahtanya yang mulia. Wes rampung. Hari ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kemenangan ada pada genggaman-Mu. Hari ini Engkau memberikan keselamatan dan kedamaian yang bakal. Dan ajarlah kami selalu beriman dan senantiasa memandang salib-Mu. Bersih
kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, ada pada saudara sekalian. Oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat di dalam warta jemaat, bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman kita, sakramen perjamuan mengandung 4 maksud. Yang pertama, bahwa roti dan anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus itu menunjuk dan mengingatkan kita tentang peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus yang menjadi dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya, kita yang percaya di dalam Kristus adalah satu keluarga di dalam Allah. Yang ketiga, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. 83 bagian.
sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Di dalam hati kita, mari kita merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa-dosa kita. Dan dengan kekuatan serta usaha kita sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut. Sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita. Apakah kita juga sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita juga sungguh-sungguh memiliki tekad untuk menyerahkan diri hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Maka saya selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak kita, yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan itu. Maka mari anak-anak dan kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku, sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan menerima roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuntun kami anak-anak-Mu ini dalam menghayati penebusan-Mu ini. Kami yang akan dibimbing oleh orang tua kami, Engkau yang akan memberkati orang tua kami di dalam membimbing kami mengikuti perjamuan kudus ini. Demikian juga kami sebagai warga dewasa ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kita adalah roti dan anggur. Ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Maka sebelum kita menerima roti dan anggur ini, mari bersama-sama kita hening sejenak. Kita mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Anggur ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Dan di sanalah kita bersama-sama ketika kita minum anggur ini. Ini adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang terimalah terimalah roti dan anggur ini.
yang anggur ini kita makan dan kita minum bersama-sama. Dan saudara marilah mengucapkan di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap isi batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung raja lalu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Jika dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.